Aku lahir tanggal 17 Agustus tahunnya 1997. Jadi ini umur yang ke-25 tahun. Kenapa aku lahir tanggal 17 Agustus dan akhirnya energik? Ya mungkin karena lahirnya tepat di tanggal kemerdekaan itu. Jadi insya Allah semangat kemerdekaan akan selalu tercurah dan mengalir di dalam darah daging ini. Kayaknya sayang loh gitu ya, umur 25 udah ngurusin masyarakat, ngurusin rakyat gitu ya. Kayaknya ngapain sih kalau generasi muda sekarang, ya udah healing aja dulu gitu ya, nikmati aja dulu. Nah, kalau Hani sendiri apa nih yang memotivasi diri Hani? Justru kalau menurut aku ya, healingnya aku tuh ketika bertemu sama masyarakat. Healingnya aku tuh ketika kita bisa bersosialisasi tanpa ada batasan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Podcast Sumbar. Balik lagi ya kita di Podcast Sumbar edisi kali ini. Dan seperti biasa di Podcast Sumbar kita akan ngobrol seru bersama bintang tamu spesial kita yang akan saya hadirkan ke ruang Anda ya. Dan tentunya di hari ini Dunsana Podcast Sumbar kita lagi musim politik gitu ya, tahun-tahun politik. Dan bicara soal milenial, keterwakilan milenial ini saat ini semakin diperhitungkan. Kenapa? Karena kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dan pandangan yang lebih holistik gitu ya dalam berbagai pembahasan dan isu-isu yang berlangsung di parlemen. Nah, dan saat ini kita juga banyak melihat mulai bermunculan ya wajah-wajah baru, wajah-wajah muda ya, bisa dikatakan milenial lah gitu ya, yang insya Allah siap untuk ikut dalam kontestasi politik di 2024 mendatang. Salah satunya datang dari PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, yang memberikan ruang ataupun porsi untuk kaula muda, untuk generasi milenial ikut berkiprah di dunia politik. Nah, hari ini di episode kali ini kita akan hadirkan untuk Anda sosok perempuan muda energik gitu ya, yang insya Allah siap ikut dalam kontestasi politik di 2024 mendatang. Saya perkenalkan, ada Uni Hanifah Miftahur Rahmah. Halo, assalamualaikum everybody. Panggilannya apa? Podcast Sumbar. Teman-teman podcast. Dunsana. Dunsana Podcast Sumbar. Halo semua Dunsana Podcast Sumbar yang lagi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik, walafiat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan yang pasti kalau udah energik gini, Dunsana, kita pasti kebawa semangat juga ya. Apalagi dengan wajah-wajah yang fresh, yang hadir di kancah perpolitikan gitu ya, tentunya dengan semangat pembaharuan yang luar biasa yang mereka bawa nantinya gitu ya. Mungkin kita lebih mengenal lah gitu ya, lebih dekat dengan sosok Hani Miftahur Rahmah. Hanifah Miftahur Rahmah. Ya? Hanifah Miftahur Rahmah gitu. Panggil aja aku Hani. Coba panggil aku Hani ya teman-teman. Oke. Apalagi ini aku buka tentang diri aku. Dari mulai aku lahir kapan ya. Aku tuh termasuk generasi Gen Z ya. Kayaknya kalau misalnya kita ngelihat filter TikTok, lo masuk yang mana nih, generasi mana nih. Ternyata pilihan selera musik aku dan aplikasi yang sering kali aku gunakan, aku termasuknya Gen Z gitu. Oke, itu rentang usianya. Kalau rentang usia itu sebenarnya sih tahun 2000 ke bawah ya Gen Z, tapi nggak tahu kalau misalnya masalah selera kayaknya Gen Z banget. Honey New Jeans, orang-orang tuh taunya itu kan. Nah, jadi Masya Allah. Aku lahir tanggal 17 Agustus tahunnya 1997. Jadi ini umur yang ke-25 tahun. Kenapa aku lahir tanggal 17 Agustus dan akhirnya energik? Ya mungkin karena lahirnya tepat di tanggal kemerdekaan itu. Jadi insya Allah semangat kemerdekaan akan selalu tercurah dan mengalir di dalam darah daging ini. Oke, kalau untuk latar belakang sendiri nih Hani, untuk pendidikan ini ya, kita mau tahu juga dong Hani, pendidikannya dari SD, SMA, kuliahnya di mana? Gitu. Aku SD di Azkia, di daerah Teratak Paneh ya, itu kalau di Padang. Terus SMP-nya aku masuk ke SMP Islam Arisalah, itu perguruan Islam Arisalah, jadi dia tuh boarding school, pesantren ya. Terus SMA-nya SMA 10, Semanten Paten,
dan semua orang tahu kalau misalnya itu dulunya RSBI, jadi termasuk sekolah favorit di Padang ini gitu. Terus kuliahnya aku ke Universitas Brawijaya, S1 ngambil ilmu komunikasi dan S2-nya di UI jurusan ilmu komunikasi juga gitu. Pantesan ya komunikasinya lancar jaya ya. Amin ya robbal alamin. Yang tentunya kita juga mau tahu ya, untuk sekarang ini aktivitas ataupun kesibukan Hani apa aja ini, fokusnya di mana aja sekarang? Oke. Jadi sebelum akhirnya aku menjejakkan kaki di Padang, tentu kan aku merantau ya ini dari Padang aku ke Malang, kemudian dari Malang aku ke Jakarta dan akhirnya aku di sana menggeliat dan mencari beberapa pekerjaan. Jadi aku dulunya itu tuh masuknya MNC Group. Di MNC Group di bawahnya Haritanu Sudibjo ya gitu. Kalau mau buka-bukaan, kalau misalnya di Haritanu Sudibjo juga ada partai politiknya kan ya gitu. Itu kita udah Nah, kemudian dari MNC Group aku sebagai seorang kreatif marketing gitu, biasa untuk ngehandle program-program pertelevisian, bagaimana akhirnya menjadikan sebuah program itu menarik untuk sponsor-sponsor, dan sponsornya itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi brand-brand juga, dan PKS ini termasuk salah satu sponsor kita gitu di beberapa program talk show yang ada di iNews, dan kita sempat mendatangkan Buya juga di sana gitu dalam sebuah talk show politiknya juga di sana gitu. Kemudian setelah dari MNC Group aku beranjak ke Transmedia. Nah, iklan tolong dikat juga ya, agak Nah, aku akhirnya dari MNC Group aku ke Transmedia. Nah, di Transmedia itu aku di CXO. Jadi teman-teman bisa nanti ngelihat di YouTube-nya CXO, itu undernya Putri Tanjung gitu. Nah, terus kegiatan aku juga di media, buat iklan biasanya, atau bikin event, bikin konser-konser. Orang kan orang pingin banget ya buat aduh pingin nonton konser. Kalau aku udah enek nggak konser, karena kerjanya konser kayak gitu. Jadi ngurusin artis-artis lah, terus ngurusin iklan, ngurusin perfilman juga kayak gitu. Jadi aku menggeliatnya di bidang media, di bidang broadcasting ya, di bidang ilmu komunikasi itu gitu. Nah, terus aku juga punya hobi renang gitu, yang kemudian itu menjadi salah satu pekerjaan aku waktu lagi di Jakarta. Aku jadi guru les renang di GBK. Wow. Tahu GBK kan ya? Gelora Bung Karno. Iya, Gelora Bung Karno, dan alhamdulillah aku join di klub renang dan kemudian ngajar bocah-bocah gitu. Jadi ada banyak yang aku lakukan, tidak hanya ternyata di bidang media, termasuk juga bagian hobi, aku bisa jadikan itu sebuah pekerjaan ya, kayak gitulah. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya pekerjaannya apa, aku freelancer untuk bagian kreatif, karena kebetulan jadi influencer di TikTok ya. Di TikTok aku gak usah dilihat deh, nanti kalian tahu sendiri ya kalau misalnya ngelihat Instagram aku. Yang penting di situ aku menjadi influencer untuk beberapa skincare, kayak mungkin teman-teman tahu Vestologi, itu sunscreen atau Mako atau Heiji, macam-macam lah gitu. Jadi aku bergeliat di bidang beauty, walaupun mukanya nggak beauty kali, tapi ternyata keaslian inilah yang diinginkan oleh para brand-brand beauty gitu. Jadi kalau ditanya sekarang mungkin freelance untuk menjadi selebtok ya, sebutannya ya selebtok. Insya Allah. Jadi emang udah malang melintang di dunia media, terus juga menjadikan hobinya sebagai pekerjaan. Salah satunya juga ikut menjadi guru ini ya, guru les renang Coach. gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih ya, energik. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini gitu. Amin. Dan tentunya di saat kita musim politik, ini tahun-tahun politik gitu ya, bermunculan wajah-wajah baru ya, para milenial gitu ya, dengan bekal Hani juga ya, tadi udah ikut menjadi bergabung di media, nggak satu media aja tapi banyak media gitu ya, terus juga kegiatan-kegiatannya yang lain. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi diri Hani untuk ikut terlibat dalam dunia politik ini? Kan kayaknya sayang loh gitu ya, umur 25 udah ngurusin masyarakat, ngurusin rakyat gitu ya. Kayaknya ngapain sih kalau generasi muda sekarang, ya udah healing aja dulu gitu ya, nikmati aja dulu. Nah, kalau Hani sendiri apa nih yang memotivasi diri Hani? Justru kalau menurut aku ya, healingnya aku tuh ketika bertemu sama masyarakat. Healingnya aku tuh ketika kita bisa bersosialisasi tanpa ada batasan dengan masyarakat. Kalau aku ya, karena kebetulan aku menemukan passion aku sebagai seorang pengabdi masyarakat, bukan pengabdi setan ya, jadi pengabdi masyarakat. Kenapa? Karena dari zaman aku kuliah, aku itu bergeliat
bekerjanya itu tuh di bidang pengabdian masyarakat. Kebetulan aku di Badan Eksekutif Mahasiswanya dipercaya sebagai Menteri Pengabdian Masyarakat kayak gitu. Jadi di situ aku awal mulanya ikut program seperti KKN ya, program pengabdian masyarakat. Nah, kalau misalnya di Universitas Brawijaya di ilmu komunikasinya mungkin akan berbeda dengan jurusan-jurusan lain. Jadi kalau misalnya di ilmu komunikasi Universitas Brawijaya tidak ada program KKN. Yang ada itu program magang, yang diwajibkan itu tuh program magang. Sehingga program pengabdian masyarakat itu menjadi sesuatu yang bergengsi gitu. Jadi diminati oleh banyak orang gitu. Karena penasaran nih, karena kan kita nggak dikasih kewajiban untuk terjun ke masyarakat. Sementara kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa lain ada KKN-nya digelar besar-besaran kan. Kalau misalnya kita tuh benar-benar survei sendiri desa yang mana. Kan kalau misalnya dari kampus diwajibkan biasanya udah disurvei sama kampusnya ya kan. Kita tinggal terjun aja kan, ya kan. Tapi kalau misalnya di Brawijaya khususnya di ilmu komunikasi itu tidak ada program itu, sehingga kita benar-benar bikin program itu, kita cari desanya, kita survei desanya, desa mana yang kira-kira bisa kita kembangkan, mulai dari SWOT-nya kita analisis gitu sampai akhirnya kita menentukan desa itu. Dan akhirnya kita mengadakan sustainability development sehingga tidak bisa sekali kita datang terus ditinggalkan gitu, sekali kita datang ditinggalkan, karena kan harapannya terus bergerak ya kan si program pengabdian masyarakat di suatu desa ini. Sehingga dari situlah aku ngerasa passion aku tuh di sini gitu, di pengabdian masyarakat. Sehingga setelah aku selesai dari jabatan di BEM gitu, aku tetap ngikutin volunteer gitu, volunteer di Turun Tangan Malang. Nah, itu programnya Anies Baswedan ya gitu, dan aku ikutin itu di pinggirannya Malang gitu. Kalau misalnya aku dulu pengabdian masyarakatnya di bawah kaki Gunung Semeru. Di bawah kaki Gunung Semeru itu ada namanya Dusun Jajang gitu. Itu tuh anak FISIP Brawijaya tuh yang kesana. Nah, terus udah gitu akhirnya aku selesai dari sana, aku ikut ke Turun Tangan Malang. Di Turun Tangan Malang jadi guru untuk pinggiran Malang ya. Anak-anak di pinggiran Malang, isinya TKW semua tuh di sana, kampung-kampungnya orang-orang di TKW. Terus udah gitu selesai dari Turun Tangan Malang, aku juga ngikutin volunteer yang ke Entikong. Jadi Entikong itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Itu ya, basisnya dari Yogyakarta gitu. Jadi intinya aku terus berkarir di bidang pengabdian masyarakat sampai akhirnya setelah lulus kuliah ada keinginan besar aku untuk join UNICEF misalnya atau beberapa gerakan pengabdian masyarakat NGO lainnya lah. Tapi ternyata qadarullahnya aku terjunnya ke bidang media gitu loh. Waktu aku terjunnya ke bidang media dan akhirnya aku tetap tuh di sana jadi pengabdian masuk ke program-program pengabdian masyarakat juga itu di Rumah Amal Salman. Rumah Amal Salman tuh kan punyanya ITB ya gitu. Nah, dia punya cabang tuh di Jakarta dan aku ikut menjadi volunteer di sana. Tapi tentu kalau misalnya kita udah menjadi karyawan korporat ya, budak korporat lah sebutannya ya. Kita kan terikat sehingga karena kita terikat akhirnya aku nggak punya waktu yang banyak untuk bisa melakukan volunteer ini. Jadi sibuknya cari cuan gitu. Karena kan Sabtu Minggu sibuk jadi guru les renang, Senin sampai Jumat sibuk buat kerja. Belum lagi kalau misalnya Minggu ada konser kita kan atau syuting segala macam lah. Sehingga tidak ada waktu aku untuk melakukan kegiatan volunteer gitu. Nah, aku baru ngelakuin kegiatan volunteer palingnya sama teman-teman pas lagi puasa ya kan, lagi Ramadan, kita bagi-bagi nasi, bikin party sama panti asuhan tapi di McD kayak gitu-gitu loh kita zaman dulu. Aksi sosial lah ya. Aksi sosial tapi sama teman-teman segeng aja gitu. Nah, jadi disitulah aku akhirnya tertutup nih passion aku di bidang pengabdian masyarakat. Nah, ketika ada peluang di bidang politik, aku berpikir kayaknya itu adalah cita-cita yang tertunda gitu kan. Mungkin doa yang sempat tertunda untuk aku bisa balik lagi ke program pengabdian masyarakat. Dan kebetulan dulu tuh sempat agak frustasi atau depresi gitu kan. Bukan depresi, bukan frustasi yang gimana-gimana ya. Maksudnya stress out ya, burn out gara-gara kita kerja tiap hari ngeliatin laptop, tiap hari ngeliatin komputer. Jadi ke kantor ngeliatnya komputer, pulang selesai. Kayak gitu terus. Jadi gumoh gitu loh. Nah, waktu lagi ada kesempatan untuk bisa melakukan aksi sosial ke masyarakat, disitulah rasanya energi aku tuh menggelora gitu kan, berapi-api kayak gitu. Jadi ketika ada kampanye politik, yang aku harapkan justru bukan jabatan, bukan kursinya, tapi justru waktu kita gitu dan kegiatan yang bisa aku serahkan di pengabdian masyarakat ini gitu. Jadi aku terbiasa bukan berpolitiknya tapi terbiasa untuk berkarya dan membuat program
sosial bersama masyarakat gitu. Oke, jadi tidak hanya mengejar posisi ya, Iya. mengejar kursi gitu ya, tapi gimana bisa berkontribusi buat masyarakat seperti itu ya. Nah, kalau untuk kan Hani kayaknya padat banget gitu ya kegiatannya gitu. Sementara Hani juga seorang perempuan gitu kan. Nah, kalau dari dukungan lingkungan sendiri gimana Hani? Maksudnya support dari lingkungan seperti apa? Support dari lingkungan itu oke banget ya. Malah mungkin aku di-push ya, di-pressure gitu sama bapak sendiri gitu untuk multitasking lah gitu. Jadi ibaratnya waktu aku lagi kuliah, waktu aku selesai kuliah aku kan kerja tuh. Selama kerja aku juga sambil kuliah gitu. Jadi dari jam 10 pagi ke jam 6 sore aku kerja. Dari jam 6 sore aku langsung dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat buat kuliah di UI gitu lah. Jadi kegiatan aku tuh kegiatan aku sebagai karyawan swasta, karyawan korporat itu juga nggak cuma itu aja gitu. Tapi sebagai mahasiswa iya gitu, tapi sebagai coach renang juga iya gitu. Bahkan kadang aku juga berkesempatan pingin bikin bisnis untuk Car Free Day dan segala macamnya gitu. Walaupun akhirnya belum kesampaian atau ada usaha dulu tapi bangkrut. Ya biasalah, karena masih muda ini, jadi emang perlu banget untuk menabung kegagalan lah ibaratnya gitu. Jadi harus banyak aktivitas-aktivitas peluang yang kita lakukan, peluang yang kita ambil gitu, untuk kita tahu di mana sih keberhasilan kita gitu. Justru kita tabung dulu kegagalan-kegagalan untuk mendapatkan kesuksesan nantinya gitu. Sama halnya di bidang politik ini, aku melihatnya ini kan peluang untuk melakukan pengabdian masyarakat gitu kan. Akan besar kemungkinan aku ingin punya NGO sendiri, tapi kan kita harus jadi orang kaya dulu ya gitu kan, supaya nggak hanya pinginnya dapat dari sponsor gitu. Semoga kan kita yang menghasilkan ya. Ibaratnya Paragon itu kan sebuah brand yang dia punya Wardah, punya Safi gitu kan. Tapi dia ini juga punya apa sih namanya tuh, lembaga yayasan juga gitu yang mereka bantu gitu. Salah satunya Rumah Amal Salman ini juga dibantunya dari Paragon gitu. Nah, punyanya Khairul Tanjung nih gitu kan. Beliau kan punya Transmedia, beliau juga punya yayasan yang mereka bina gitu loh. Jadi tuh pinginnya ya sebagai orang yang ada di sana dulu gitu kan. Tapi ternyata mungkin belum punya kesempatan sebagai ibaratnya pengusaha kaya gitu kan. Jadi ketika ada peluang untuk kita mengabdi masyarakat, maka dana dari pemerintah itu seharusnya bisa disalurkan dengan baik ke masyarakat gitu loh maksudnya. Oke. Kita semakin menarik nih pemirsa podcast ya. Kalau kita mau dengar juga nih cerita Hani ini ya, terkait pengalaman di masyarakat. Tentunya kan kalau udah jadi anggota dewan, kita juga harus turun ke masyarakat kan. Anggota dewan untuk Dapil 6 ya? Dapil 6. DPRD Sumatera Barat ya, Dapil 6. Dapil 6 meliputi wilayah? Meliputi pertama Padang Panjang, Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung, dan Darmasraya. Ada 3 kabupaten, 2 kota. Oke, nah sejauh ini dari pengalaman Hani sendiri yang terjun ke masyarakat gitu, apa sih pengalaman yang mungkin agak terkesan gitu? Nah, membuat Hani semakin termotivasi nih, saya harus nih, bisa nih gitu. Apa sih pengalaman yang bisa di-share gitu? Oke, jadi awal mula aku turun ke lapangan, karena kan jujur sebenarnya lebih banyak berkarir di Jakarta ya gitu. Tapi ketika awal mula aku ke Tanah Datar itu aku menemukan keluhan para petani gitu. Jadi aku pertama kali ke Tanah Datar itu ketemunya sama keluarganya temen. Bahkan bukan keluarga temen, tapi seseorang yang dijadikan keluarga atas sebuah accident gitu. Accidentnya itu tuh jadi ada misalnya kakak nih, kakak punya orang tuanya udah pikun. Nah, terus orang tua yang pikun ini ke Tanah Datar nyetir gitu, tersesat lah dia ke arah Gunung Singgalang, kemudian akhirnya ditemukan sama warga. Nah, warga yang nolong itu akhirnya jadi keluarganya teman aku itu gitu kan. Keluarga angkat gitu. Keluarga angkat ya. Nah, terus karena aku berteman dekat sama kakak, akhirnya kakak ngajak aku ke keluarga angkat itu, karena kebetulan beliau di Tanah Datar letaknya gitu. Nah, waktu aku kesana gitu kan, berniat untuk silaturahmi dulu, baru nanti menyampaikan niat bahwa aku akan menjadi calon anggota legislatif gitu. Di situ aku ketemu sama kelompok tani di daerah Tanah Datar, dan aku mengetahui bahwa ternyata Pandai Sike ini selain memang dia penghasil karya dari tenunnya itu gitu kan, tapi mereka ini juga penghasil pertanian dan perkebunan yang paling bagus di daerah Sumatera Barat, karena letaknya ada di bawah Gunung Merapi, di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang gitu. Jadi di antara 2 gunung. Jadi bayangkan betapa suburnya tanah di sana gitu. Tapi ternyata mereka punya keluhan bahwa
sering kalah dengan tengkulak gitu. Jadi mereka ceritalah kalau misalnya hasil pertanian mereka ini di kapitalisme lah oleh tengkulak gitu. Jadi kata mereka, kapan kita mau jadi petani berdasi, yang ada petani berdaki, kata dia kayak gitu. Terus udah gitu mereka juga cerita wajar kalau anak muda zaman sekarang nggak mau menjadi seorang petani karena ya nggak bakal pernah sejahtera gitu kan. Percuma program-program petani sejahtera tapi toh sampai sekarang nggak sejahtera. Sampai dilihat tangan aku yang udah ngeruk tanah berapa tahun ini gitu kan. Nggak pernah ngerasain yang namanya kesejahteraan kayak gitu kan. Tapi mereka-mereka ini pinter gitu, karena udah melakukan banyak penelitian bareng sama dosen-dosen. Katanya dosen-dosen UNAN banyak melakukan penelitian, tapi tetap aja petani-petani yang mungkin tidak punya wawasan seperti bapak yang cerita itu gitu kan, ya tetap terpinggirkan, tetap tidak sejahtera gitu. Ibaratnya mereka yang menyuplai makanan, tapi mereka yang kekurangan makanan. Kayak gitu loh, kan itu miris ya gitu kan. Petani yang bekerja, tapi petani yang tidak merasakan manfaat dari pekerjaan hidup mereka. Hidup di daerah gitu. yang kaya dan subur, tapi enggak ini ya hidupnya enggak terjamin. Karena katanya dikuasain sama tengkulak itu gitu. Nah, kemudian mereka tahu bahwa ada petani milenial itu tahu, tapi hanya sebagai sesuatu yang digadang-gadangkan aja gitu kan, omong kosong lah jatuhnya. Terus aku langsung teringat dulu tentang skripsi aku di Universitas Brawijaya, itu tentang bagaimana sebuah kampung mendirikan kampung ekologi namanya, yang menjadi desa pariwisata sekaligus desa percontohan di daerah Batu untuk orang-orang yang bergeliat di bidang pertanian. Dan kebetulan mereka ini menumbuhkan sayuran organik gitu. Jadi ada namanya Pak Taselan. Beliau ini sangat inspiratif menurut aku karena tamatan SD, tapi inspirasinya dan gerakannya itu terasa bagi banyak orang, bahkan mendatangkan turis-turis mancanegara untuk melihat bagaimana pertanian di sana gitu. Karena mereka ini menggerakkan pertanian organik dan hidroponik untuk para warganya di sana. Jadi kan kalau misalnya di daerah beda ya, di daerah Sumatera sama di daerah Jawa itu tuh kekurangan tanah, tanahnya kurang, tapi mereka mungkin kreativitasnya tinggi gitu. Sementara kalau misalnya di daerah Sumatera terkhususnya masih banyak lahan-lahan ya gitu, tapi sayang sekali secara peraturan atau secara semangat untuk berkreativitas, untuk berkarya jadi kurang gitu loh. Nah, yang aku lihat dari Pak Taselan ini, beliau ini mengajak warganya untuk nanam tanaman organik, sayuran organik, dan hidroponik juga karena kan nggak ada wilayah tanah tuh nggak punya gitu mereka. Akhirnya mereka buat tanaman organik dan hidroponik, yang mana tanaman ini akhirnya dijualnya itu tuh ke hotel-hotel, ke apa sih namanya lagi, ke restoran-restoran gitu. Jadi banyak peminat sayur organik gitu loh. Jadi dijualnya juga ke mall-mall gitu. Jadi memang mereka punya kelas untuk yang makan tanaman hidroponik gitu. Tapi memang cukup mahal ya karena penjagaan hidroponik dan organik ini berbeda gitu. Nah, dijualnya aja udah kayak gitu kan. Jadi petani di sana tamatan SD tapi namanya udah besar, terus udah gitu menjadi percontohan di Kota Batu, dan itulah yang pengen aku bawa gitu ke desa di Pandai Sike ini gitu, karena mereka mengeluhkan sistem kali ya. Jadi yang paling penting adalah terjun di legislatif adalah untuk menciptakan kebijakan gitu loh. Kebijakan apa yang bisa membantu para petani untuk sejahtera gitu. Ketika kita punya tanah yang bagus gitu kan, kita punya suhu yang oke gitu. Gimana kalau kita bisa melakukan ekspor bahkan gitu loh. Nggak hanya impor-impor aja, kita banyak tuh benih-benih dapatnya impor dari luar negeri sampai sekarang gitu. Terus kita banyaknya tidak melakukan impor gitu loh. Banyak sayur-sayur yang kita malah jatuhnya dari luar gitu ke kita gitu. Harusnya kini kita nge-ekspor gitu. Nah, lihat pertanian Thailand ya. Pertanian Thailand itu sama-sama suhu tropis tapi pertaniannya juga terkenal, Masya Allah kan. Buah-buahannya dijual ke sana kemari kayak gitu. Jadi petani-petaninya tuh sejahtera gitu. Harapan aku juga petani di Pandai Sike ini gitu juga punya karya gitu lewat kerjasama dengan para mahasiswa yang bisa menghasilkan teknologi pertanian yang luar biasa gitu. Gimana cara kita mendukung karya para mahasiswa, anak-anak muda itu nggak sekedar di atas skripsi gitu loh. Jadi nggak hanya skripsi tapi karya yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, aku di sini berharap bisa menjadi penyambungnya gitu, jembatannya lah untuk mereka semua. Itu untuk para petani ya. Lain lagi permasalahannya kalau misalnya di daerah, karena kan aku juga terjun, yang aku temukan itu tuh masalahnya masalah sosial gitu.
Jadi ada beberapa ini mohon maaf ya, maksudnya aku membuka aib ya mungkin di daerah situ, tapi ini tuh beneran terjadi bahwa ada penyakit sosial di mana apa ya, kayak anak kecil yang udah misalnya hamil di luar nikah padahal masih SMP kayak gitu kan. Terus udah gitu ada juga yang sengaja membayar hutang karena terjerat perhutang-hutangan. Jadi ada budaya ngutang gitu, budaya ngutang, mereka nggak mampu bayar, mereka menyerahkan istrinya gitu loh untuk 2 jam gitu loh. Kayak gitu. Jadi harga diri perempuan tuh di sana jadinya rendah gitu loh. Dipandangnya rendah untuk bayar utang gitu loh. Utangnya berapa sih? Nggak sampai 1 juta, 200.000, 300.000, 500.000. Tapi kehormatan dijual ya. Kehormatan dijual. Nah kayak gitu loh. Dan banyak juga korban perceraian yang mana sebenarnya perceraian itu bukan menjadi sesuatu yang tabu ya di zaman sekarang gitu. Tapi korban ini, maksudnya anak-anak ini akhirnya merasa kurang kasih sayang, yang mana ketika anak kurang kasih sayang, kosong nih hatinya, itu kan bisa rapuh, bisa bahaya banget ketika anak dalam pertumbuhannya mencari jati diri, kurang sosok yang bisa ditauladani, dia bisa terjerumus ke hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Narkoba, bahkan LGBT gitu. LGBT ini kan krisis identitas sebenarnya ya kan. Jadi ya itulah gitu. Akhirnya larinya ke arah sana gitu. Jadi harapan aku selain di pertanian tapi juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang diderita oleh perempuan dan anak-anak kayak gitu. Apalagi Hani emang seorang perempuan gitu ya. Keterwakilan perempuan kalau kita lihat di Indonesia ataupun di Sumatera Barat emang masih rendah gitu ya. Kalau minimal porsinya 30% ya untuk ini. Sesuai ini data dari World Bank juga tahun 2019 itu katanya Indonesia peringkat ke-7 ya di Asia Tenggara tentang rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah dengan hadirnya Hani gitu ya sebagai caleg milenial generasi Z ya, ini bisa memberikan kontribusi positif juga, apalagi buat ini ya kesetaraan gender gitu ya, ada permasalahan utama perempuan lainnya gitu ya. Dan mungkin selain tadi cerita pengalaman ini yang sudah Hani temui di masyarakat, mungkin untuk ke depan ini sebagai apa ya langkah awal Hani juga, kira-kira misinya sendiri apa nih Hani? Visi dan misinya gitu. Visi misi Hani adalah berkolaborasi, berkarya, dan beraksi gitu. Jadi kenapa sih kita butuh kolaborasi? Karena sebuah karya tanpa adanya kolaborasi itu nggak akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kita bisa ambil contoh produk yang sampai saat ini akhirnya melejit gitu. Misalnya iPhone, kita tahu iPhone ya, semua orang tahu iPhone. Itu kan dari kameranya aja itu pakai Sony. Dia kerjasama sama Sony. Terus untuk hardware-nya, layarnya dia kerjasama sama Samsung. Padahal Samsung itu ininya dia ya, apa sih sebutannya itu kalau di dalam bisnis, saingannya lah gitu kan. Tapi mereka kolaborasi sehingga iPhone tidak terkalahkan. Jadi dia menjadi sebuah produk atau sebuah karya yang luar biasa dan menjadi unggul di bidang perhandphonean ya kan. Termasuk juga Samsung yang tidak pernah kalah saingannya gitu kan. Jangankan itu, Asus, kita tahu laptop Asus gitu. Dari audionya aja pakai Dolby, dari layarnya dia juga pakai yang lain gitu, dari softwarenya dia pakai Intel gitu. Jadi dia banyak berkolaborasi untuk menciptakan sebuah karya gitu, sehingga menjadi suatu produk, suatu karya yang tidak terkalahkan. Nah, itulah harapan aku, pingin adanya kolaborasi gitu kan. Kolaborasi ini baik dari mahasiswa, terutama mahasiswa ya. Kenapa mahasiswa? Karena mereka adalah harapan terbesar ya, bekal gitu. Jangankan mahasiswa, anak-anak muda yang gak sekolah juga oke banget kalau misalnya punya skill gitu, punya kepedulian gitu. Tapi harapannya semua pendidikan kita merata ya, karena sekarang kalau misalnya aku temenan sama bule-bule nih gitu kan, aku kan sering nih ngetrip sama bule-bule. Nah, bule-bule ini rata-rata udah S2 gitu, pakaiannya udah, dia biasa ya kalau misalnya bule-bule cuma pakai kaos sama celana pendek kayak gitu, nggak kelihatan orang-orang berpendidikannya, misalnya kan kerjanya main-main mulu kayak gitu kan, karena ngetrip ke Bali, kemana gitu, ke seluruh dunia lah mereka ini ngetrip, tapi ternyata rata-rata pendidikannya sampai S2 loh gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan, S2 di sana itu tuh kayak udah kewajiban aja gitu, udah lumrah. Sementara di kita itu kayaknya S1 tuh nggak mungkin gitu kan. Sebenarnya kenapa sih perlu adanya pendidikan ya? Supaya kita dipandang setara kayak gitu kan. Kita bisa berdiskusi gitu kan. Kita dapat kesempatan yang sama untuk memberikan suara karena kita punya ilmunya gitu. Kita punya networkingnya. Sebenarnya yang paling penting di perkuliahan itu kan. Kita punya observasinya gitu. Kita punya ilmu untuk melakukan
analisis dan sebagainya. Nah, itulah harapannya mulai dari pendidikan ya gitu. Mulai dari pendidikan, kenapa aku pingin banget untuk berkolaborasi dari segala bidang gitu. Gitu sih yang aku pikirin. Karena kalau jalan sendiri nggak mungkin Nggak mustahil. nggak mungkin jadi gitu. luar biasa. Ya. Oke, tapi bicara soal dunia politik ya Hani, orang-orang juga tahu politik itu kejam gitu. Nah, kadang-kadang juga seseorang yang sudah masuk menjadi anggota dewan itu sangat dekat sekali dengan isu-isu korupsi. Nah, Hani sendiri nih pandangannya dengan politikus yang menjadi koruptor, itu pandangannya sendiri seperti apa? Jadi kalau aku tuh mikirnya, dunia politik itu kejam, korupsi. Sebenarnya kan itu adalah labeling yang dilihat sama masyarakat ya gitu. Tapi secara pribadi harusnya kita menjadi orang yang memberikan warna, bukan orang yang diwarnai gitu. Sama seperti aku dari Arisalah nih, pesantren nih gitu. Anak pesantren terus tiba-tiba ke negeri gitu. Ke SMA 10 gitu kan. Terus udah gitu aku ketemu di media gitu kan. Media kan kalau misalnya kita mau tahu dunia hiburan ya, dunia hiburan yang acap kali dekat dengan party gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menjadi orang yang tidak berprinsip gitu kan, kita tidak punya visi misi kehidupan, kita tidak punya idealisme kehidupan, maka kita akan terjerumus aja, kita akan ikutan apa yang dilakukan oleh lingkungan, itu yang kita lakukan gitu. Sama halnya ketika semua mewajarkan sesuatu yang biasa gitu. Mungkin emang biasa terjadi korupsi gitu. Nah, kalau kita punya idealisme, kita punya prinsip ya, maka kita tidak akan terjerumus ke dalam situ gitu loh. Kita punya pilihan gitu. Manusia kan hidup diberikan pilihan gitu. Jadi ya selama kita masih punya pilihan, selama kita punya idealisme, selama kita punya visi misi gitu, harapannya sih nggak ke arah sana ya. Dunia itu tidak kejam kok kalau kita punya prinsip. Kalau misalnya kita tahu cara kita bergaul, cara kita menghargai orang gitu kan. Menurut aku dunia nggak sekejam itu kok gitu kan. Pasti Tuhan akan selalu membimbing kita ke arah yang baik. Tuhan akan selalu melindungi kita kayak gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kita berkaca dengan apa yang udah dilakukan perjuangan di zaman Rasulullah ya kan, dia kan tidak terwarnai dengan jahiliyahnya lingkungan Arab kan. Dia kan satu-satunya yang kemudian muncul membawa Islam kan, di tengah kejahiliyahan, di tengah keluarga yang tidak menerima dia, tapi dia bisa memberikan warna bahkan sampai ke seluruh dunia gitu kan. Sampai sekarang tuh ilmunya aja masih kerasa gitu, perjuangannya masih berasa gitu. Nah, harapannya ya politik itu tuh kalau misalnya kita udah pandang negatif duluan gitu, kita udah ngejudge duluan gitu, artinya kita merasa tidak ada kesempatan untuk bisa berkata benar kayak gitu loh. Jadi itu sih yang kalau aku pikirkan. Oke, soal prinsip ya. Oke deh. Nah, Hani, kalau kita bicara soal motivasi nih ya, kadang belum banyak juga kan caleg-caleg yang maju dari kalangan milenial nih. Nah, sekarang Hani dengan usia yang masih muda gitu ya, mau terjun ke dunia politik, apa sih motivasi yang bisa Hani kasih untuk generasi Z yang lainnya nih, biar untuk mereka untuk ikut andil lah di dalam politik ini gitu, karena kan peran mereka juga sangat dibutuhkan, mewakili suara-suara masyarakat juga gitu ya, apalagi buat perempuan nih. Nah, apa sih motivasi yang bisa kita berikan untuk mereka yang masih bisa dikatakan apatis gitu ya dalam dunia politik? Sebenarnya itu tuh emang harus punya banyak wawasan sih. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku ngerasa ayo kalian milih ya, kalau misalnya dari caleg yang ngomong kan pasti karena pengen dapat suara gitu kan, pasti kayak gitu kan. Tapi emang perlu ada wawasan politik yang ditanamkan di usia belia bahkan gitu. Karena kalau aku pribadi jujur ngerasa pentingnya untuk memberikan aspirasi justru pas lagi kuliah ya, karena masuknya ke FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi ternyata kan pemilih pemula bahkan dari SMA ya, dari SMA umur 17 lah gitu. Gimana kalau yang nggak kuliah, nggak paham terkait ilmu politiknya gitu kan, itu gimana gitu kan. Jadi tuh ketika kita punya keluhan dan berhadapan langsung dengan sebuah kebijakan, wah ternyata beras apa sih jadi mahal sekarang, LPG jadi mahal, itu siapa sih yang ngendalin kalau bukan sebuah peraturan, bukan sebuah kebijakan dari pemerintah gitu kan. Ya tentu seharusnya mereka-mereka ini tuh paham betul gitu kan akan kebutuhan mereka untuk bersuara gitu. Bahkan kebijakan subsidi apa sih itu namanya,
minyak, bahan bakar untuk mobil, bahan bakar untuk motor kan itu diaturnya oleh pemerintah. Siapa yang menetapkan subsidi sekarang, pembangunan mana yang harus dijalankan lebih dalam, yang harus dilihat lebih ketat kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan semua dari pemerintah gitu kan. Bagaimana kebijakan pemerintahnya. Nah, harapannya anak-anak yang 17-an ya, bukan anak-anak lagi malah ya, itu udah menjadi orang menuju dewasa ya, remaja dewasa ya, sebutan anak muda dewasa, itu apa sih namanya tuh, harus ikut berkontribusi lewat pemilihan gitu. Misalnya lewat pemilihan, atau gak hanya simpel pemilihan tapi ikut berkarya di lomba-lomba kayak gitu loh, untuk tahu bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Bahkan lomba-lomba aja bisa dicurangin. Program-program kita masuk CPNS, masuk pemerintahan juga bisa dicurangin, masuk sekolah bisa dicurangin. Sekolah yang berganti-ganti kebijakan itu dari siapa gitu kan? Dari pemerintah. Yang mana, gimana sih cara untuk terjun ke politik ya, dari teman-teman anak-anak muda untuk paham politik, mulai dari organisasi BEM, ikutan dulu nih, gimana sih ya. dari organisasi, jadi gimana sih kancah perpolitikan di organisasi gitu kan, baik itu ormas gitu, atau ya memang yang disediakan oleh kampus seperti BEM gitu. Jadi penting banget buat ikut selalu berorganisasi, bahkan dari tingkat OSIS, gitu. Jadi jangan pernah mau jadi apatis gitu, karena mau nggak mau kita karena kita semua orang itu adalah rakyat, semua orang adalah bagian dari negara gitu kan. Karena isinya negara siapa? Masyarakat kan. Tanpa masyarakat nggak bakal jadi negara. Tanpa adanya suatu yang menaungi alias negara, ya tidak akan ada masyarakat yang bisa tunduk terhadap kebijakan ya. Semua tuh pasti harus ada aturan gitu. Kita hidup di dalam aturan. Kita beli jangankan beli beras ya, kita makan sehari-hari misalnya makan lontong deh gitu kan. Harga lontong kan itu juga imbas dari harga berasnya, harga cabenya, harga bumbu-bumbunya macam-macam kan. Nah, harga-harga itu diaturnya oleh apa gitu. Gak hanya masyarakat loh yang mengatur itu, tapi pasar dunia gitu. Kapitalisme lah apalah gitu kan. Sehingga perlu banget buat terjun ke kebijakan. Bagaimana terjun ke politik? Bagaimana terjun ke politik? Kita melek dari organisasi dulu gitu. Biasakan untuk terbuka pikirannya, biasakan untuk bersuara, biasakan untuk belajar gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga ini bisa memantik semangat kita juga sebagai kaula muda untuk nggak apatis lagi nih dengan politik, karena suara kita sangat berarti gitu ya. Apalagi Indonesia juga penduduknya juga generasi milenialnya juga terbilang tinggi untuk saat ini gitu ya. Nah, terakhir, kenapa PKS? Kenapa PKS, menyambung yang tadi ditanya juga terkait motivasi itu gitu. Ingat buat memilih seseorang itu tuh berdasarkan visi misinya juga, berdasarkan apa yang ingin dibawa gitu kan. Gairah apa yang ingin dia berikan ke negara ini gitu kan. Karena kan interestnya orang-orang beda-beda ya. Misalnya kalau misalnya aku ngerasa interest aku ke seni, ke pertanian, ke perempuan, ke UMKM gitu kan. Mungkin kakak akan berbeda, mungkin kakak ke hubungan internasional, bagaimana kita menjalin hubungan yang hubungan pasar yang lebih bagus misalnya. Terus kakak misalnya ketertarikannya ke perikanan misalnya ya kan, untuk para nelayan gitu kan akan berbeda. Nah, ketika kita punya visi dan misi yang sama, maka pilihlah orang itu berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan karena populer dia nih, asik nih, belum tentu dia ingin mewakili suara rakyat gitu loh, gitu kan. Nah, kenapa PKS? Nah, ini ada kaitannya karena yang aku lihat gitu kan, Partai Keadilan Sejahtera memang benar-benar bagaimana menanamkan keadilan untuk semua orang, semua anggota PKS-nya, bahkan semua masyarakat untuk terjun ke dalam politik tanpa pandang bulu gitu. Banyak partai yang akhirnya tunduk kepada pebisnis gitu. Banyak tunduk kepada pemegang saham terbesar di partai gitu kan. Aku nggak perlu nyebutin partainya, tapi pasti teman-teman di sini yang udah merasakan dampaknya, itu banyak kebijakan yang akhirnya pro ke pebisnis gitu. Jangankan itu, teman-teman pasti ada kegerahan Omnibus Law lah, terus bagaimana akhirnya UU Kesehatan dan sebagainya, itu kan dari pemerintah ya gitu. Bagaimana mereka pro terhadap
yang punya saham, bagaimana mereka pro terhadap orang yang terkaya di partainya. Kalau misalnya kita enggak, kalau PKS itu orang yang miskin juga nih, mohon maaf, itu bisa untuk terjun ke dalam politik karena dipandangnya punya suara dan mewakili banyak masyarakat. Yang dilihat dari PKS adalah itu gitu loh, visi misi si anggota ini gitu, si orang yang ingin mencalonkan diri ke politik gitu, terjun untuk dipilih masyarakat itu karena punya pengetahuan apa yang mau dia bawa ke politik kayak gitu. Bukan karena aku punya duit 5 miliar ntar tolong naikin aku jadi DPRD ya, tolong jadiin aku DPR ya. Kita nggak gitu mainnya gitu loh. PKS nggak gitu. Makanya aku pernah ditanya sama salah satu teman, berapa dana pinang kamu gitu. Maharnya ya? Maharnya berapa? Enggak, aku nggak pakai itu sama sekali gitu. Mungkin partai ngelihat apa yang pernah aku lakukan dari semasa sekolah bahkan, karena aku aktif di organisasi ya gitu, sampai jadi mahasiswa, dan aku terus ikut pengajian juga ya gitu kan. Kenapa sih penting pengajian? Karena kita perlu basic agama gitu kan. Mau agama apapun, aku nggak bilang agama Islam aja, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Misalnya yang aktif ke gereja, bahkan kita kan juga udah punya anggota politik dari Katolik di daerah Manado gitu kan. Nah itu adalah orang-orang yang punya prinsip gitu, prinsip ketuhanan itu gitu kan. Nah itu yang paling penting gitu kan. Beda sama mungkin pengusaha-pengusaha yang pingin ngelihatnya itu tuh mana yang menguntungkan buat usahanya dia, akhirnya memperkaya keturunannya aja gitu kan. Kayak gitulah partai-partai yang dia ditanami modal gitu. Dia nggak akan pernah bisa membela rakyat karena yang dia bela adalah keluarganya gitu. Pasti kayak gitu. Nah itu yang buat aku senang ke PKS gitu. Karena aku yang nggak bermodal, jujur ya. Karena aku udah selesai dari Transmedia, aku udah selesai dari MNC Group. Jatuhnya aku sekarang jadi pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Jadi nggak ya hasil aku cuma mungkin dari influencer, bantuan dari keluarga juga gitu kan. Tapi aku bisa nih maju gitu kan. Aku bisa maju tanpa ada biaya mahar gitu, adanya kepercayaan gitu kan, adanya gairah yang ingin aku berikan untuk masyarakat. Itulah yang pembedanya antara PKS dengan partai lain gitu. Itulah kenapa milih sekali Partai Keadilan Sejahtera. Ingat ya, nggak terasa ini udah panjang lebar ya cerita sama Hani ya. Jadi Dunsana Podcast Sumbar juga sudah tahu lah ya sosok perempuan yang satu ini ya, Dapil 6 ya, Uni Hani ya. Insya Allah nanti akan berlaga ataupun ikut dalam kontestasi politik di 2024 mendatang ya, untuk calon anggota DPRD Sumbar, Dapil 6 provinsi. Oke deh. Hani, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di podcast Sumbar hari ini, dan juga para Dunsana, terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan podcast ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya ya, dengan narasumber yang gak kalah oke dari Hani gitu ya. Oke deh, Uci pamit, Hani juga pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.